Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan SPD MSI, dosen pada program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan NUPTK 0751768669130282. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan portofolio sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah, dengan materi regionalisasi wilayah yang terdapat di dalam RPS. Pembelajaran dirancang secara terstruktur, interaktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran hingga asesmen dan refleksi diri. Profil mata kuliah Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah itu merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS yang terletak pada semester 6 di program studi Geografi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang cara mengkategorikan dan mengeneralisasi wilayah berdasarkan kondisi sumber daya lahan, struktur ruang, baik aspek fisik, sosial, kependudukan, hingga ekonomi menggunakan teknik analisis yang terkait. Mata kuliah ini terdiri dari 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 5 dan CPL 9 pada Prodi Geografi. Mata kuliah ini berisi capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa kita sebut dengan CPMK. Yang pertama adalah merumuskan tata cara metode analisis wilayah melalui diskusi, sehingga mahasiswa mampu menyusun flowchart, analisis fisik, sosial ekonomi, sarana prasarana wilayah, serta menentukan data yang dibutuhkan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis fisik, sosial, dan ekonomi dalam wilayah kasus dengan menerapkan PJBL atau Project Based Learning menggunakan data sekunder, sehingga mahasiswa mampu mengkategorikan, mengeneralisasi, serta mengusulkan program dan strategi pengembangan wilayah. Mata kuliah ini berfokus pada materi regionalisasi wilayah, di mana regionalisasi wilayah merupakan tahapan integratif setelah mahasiswa melakukan berbagai analisis sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa harus mampu menghubungkan hasil analisis fisik, sosial, ekonomi, sarana prasarana untuk melakukan pengkategorian dan generalisasi. Hasil regionalisasi ini menjadi dasar penyusunan strategi, perencanaan, dan rekomendasi pengembangan bagi suatu wilayah. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep terkait dengan regionalisasi wilayah. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar atau kriteria yang digunakan dalam pembentukan suatu region. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkategorikan dan mengeneralisasi karakteristik wilayah berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun regionalisasi wilayah berdasarkan karakteristik dan keterkaitan antar wilayah. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengemukakan argumentasi atas hasil regionalisasi dengan kebutuhan pengembangan wilayah. Pembelajaran menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana mahasiswa mampu mengintegrasikan materi yang telah disampaikan. Mahasiswa wajib terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mengukur ketercapaian pembelajaran. Kerangka ini dipadukan dengan pendekatan studi kasus dan project based learning agar mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep, tetapi mampu menerapkan pada wilayah studi kasus.
Kemudian proses asesmen mata kuliah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah UTS sebesar 15%, kemudian ujian akhir semester sebesar 20%, kemudian kuis dan tugas sebesar 15%, dan yang terakhir adalah project based learning sebesar 50%. Bahan ajar dalam mata kuliah ini itu terdiri dari 17 referensi yang ada, dimulai dengan peraturan kementerian beserta referensi-referensi lain yang akan memenuhi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah kita, yaitu Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah, di mana pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi kita di pertemuan ke-14, yaitu regionalisasi dan strategi pengembangan wilayah. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin flashback dulu ke belakang terkait dengan tugas-tugas yang sudah disusun sebelum ini. Jadi sudah ada beberapa tahapan yang kita lakukan sebelumnya, mulai dari analisis fisik ya, kemudian analisis sosial, kemudian ada analisis ekonomi, sarana prasarana. Sehingga dalam pertemuan sekarang ini harapannya adalah kalian semua atau mahasiswa semua mampu mengkategorikan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristiknya, baik karakteristik fisik maupun karakteristik sosial, ekonomi, dan segala macamnya. Jadi sebelum masuk kepada materinya, saya ingin flashback dulu ke belakang. Siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu fungsi kawasan? Silakan, siapa? Baik Pak, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Putra dengan NIM 23136039. Izin menjelaskan ulang tentang fungsi kawasan ya Pak. Baik, seperti yang sudah kita pelajari, fungsi kawasan merupakan penetapan atau pengelompokan suatu wilayah yang berdasarkan potensi dan kondisi fisik dari kawasan tersebut. Baik, dengan bantuan sistem informasi geografis, pembuatan fungsi kawasan ini bisa dibuat menggunakan tools yaitu ArcGIS dengan menggunakan parameter yang berupa yang pertama yaitu curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Nah, dari ketiga parameter ini dilakukanlah overlay atau intersect sehingga hasilnya didapatkan hasil berupa klasifikasi. Yang pertama itu fungsi kawasan penyangga, fungsi kawasan lindung, fungsi kawasan budidaya, dan yang terakhir adalah fungsi kawasan pemukiman. Oke Pak. Oke. Jadi Saudara Arif telah menyelesaikan tugasnya terkait dengan fungsi kawasan ya, di mana tadi juga sudah dikategorikan atau dikelaskan fungsi kawasan secara menyeluruh ya berdasarkan aturan yang ada, yaitu Kementerian Pertanian tahun 1987. Ada 3 kategori dari fungsi kawasan. Yang pertama adalah kawasan lindung ya, yang kedua adalah kawasan penyangga, kemudian yang ketiga adalah kawasan budidaya. Nah, budidaya ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama apa tadi? Tahunan, kemudian semusim atau musiman. Yang kedua, saya minta penjelasan terkait dengan kebencanaan, khususnya di Provinsi Jambi, di area studi kalian Mestong dan Sungai Gelam. Siapa yang akan menyampaikan kira-kira? Silakan. Izin menjawab Pak terkait bencanaan. Kami berfokus pada kedua bencana Pak. Yang pertama itu banjir, yang kedua kebakaran hutan Pak. Yang banjir ini kami menggunakan teknik overlay serta didukung dengan pendekatan scoring dan pembobotan Pak. Di sini kami menggunakan parameternya yaitu kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, serta jarak antara daerah aliran sungai.
Dengan kami mengklasifikasikannya menjadi 5 Pak, yaitu yang pertama tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, rawan, serta sangat rawan. Untuk bencana yang kedua yaitu kebakaran hutan Pak, atau karhutla. Di sini kami menggunakan metode kernel density estimation dengan keunggulan mampu mendeteksi wilayah di mana titik-titik bencana saling mengelompok secara spasial. Dengan area akumulasi titik yang rapat akan langsung dijadikan sebagai zona kepadatan karhutla atau HAT yang tinggi. Sudah ya. Terima kasih Saudara Oja telah menjelaskan terkait dengan bencana ya, khususnya di area studi kita Kabupaten Batanghari itu ternyata ada didominasi oleh 2 bencana. Yang pertama adalah bencana banjir, yang kedua adalah bencana kebakaran hutan dan lahan atau kita biasa singkat dengan karhutla ya. Jadi Saudara Ojak, wilayah studi Anda adalah di Muaro Jambi ya, sorry ya. Tadi bukan Batanghari, Muaro Jambi. Jadi analisis fisik telah dilakukan ya. Salah satunya 2 diantaranya sudah dilakukan yaitu fungsi kawasan dan rawan bencana. Kita bergeser lagi sedikit ke flashback terkait dengan ekonomi. Jadi di ekonomi kita berbicara terkait dengan bagaimana struktur perekonomian suatu wilayah, khususnya di wilayah studi kita yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan ekonomi wilayah? Perkenalkan, nama saya Dina Deteksi, dari 1366. Untuk wilayah studi kami yaitu Kecamatan Meskom dan Sungai Gelap, kami memiliki analisis Pak sebelum untuk menganalisis wilayah tersebut, yaitu ada analisis PDRB, analisis laju pertumbuhan, LI, dan SI. Masing-masing analisis ini memiliki tujuan tertentu Pak. Kalau PDRB itu mengetahui kondisi dan struktur ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi setiap tahunnya. Sedangkan LI menentukan sektor unggulan, LI untuk mengetahui konsentrasi perekonomian pada 2 kekuatan tersebut. Kalau SI itu mengetahui spesialisasi perekonomian tersebut. Oke, terima kasih Saudari Dwina telah menjelaskan terkait dengan struktur perekonomian. Ternyata jika kita lihat tadi mungkin agak selaras ya dengan hasil mungkin fungsi kawasan tadi ada disebutkan, ternyata di sana itu yang paling dominan adalah tanaman tahunan, betul ya? Dalam artiannya itu contohnya adalah karet ya dan sawit ya. Jadi rata-rata dari struktur perekonomian apakah perkebunan karet dan sawit yang dominan, Saudari Dwina? Berdasarkan data ya karet dan sawit. Karet dan sawit ya. Jadi hampir seluruh analisis telah kita lakukan, mulai dari aspek fisik, sosial, ekonomi, sarana prasarana, permukiman dan segala macamnya sudah kita lakukan. Tahapan terakhir yang harus kita lakukan adalah tahapan regionalisasi. Jadi secara harfiah ya pengertiannya, regionalisasi merupakan sebuah proses yang membagi suatu wilayah berdasarkan kesamaan atau bisa kita sebut sebagai homogen. Dia sama. Tadi ada dalam satu wilayah ya contohnya. Taruh ini adalah sebuah peta. Misalnya di sini adalah kawasan perkebunan karet. Di sini adalah kawasan perkebunan sawit. Nah, kita bisa mengelompokkan atau mendeliniasi wilayah yang sama. Misalnya ini dari sisi komoditas ya. Begitu juga dengan bencana, fungsi kawasan, kependudukan dan segala macam. Kita akan mengelompokkan mana wilayah yang padat penduduk, mana yang ekonominya bergantung kepada jasa di wilayah mana. Nah, untuk contoh yang lebih dekat bisa kita lihat ya, misalnya kita sedang berada di Kota Padang saat sekarang ini, bisa nggak kalian lihat di Kota Padang ini, kira-kira di mana tumpukan dari aktivitas perdagangan? Di mana kira-kira? Daerah Pasaraya di Kota Padang. Di sana seluruh aktivitas perdagangan dan jasa dilakukan secara menyeluruh. Jadi itu sudah menjadi bentuk dari regionalisasi karena ada
kesamaan, baik dari sisi fungsinya, kemudian kita akan lebih mudah. Kalau kita udah tahu nih fungsi kawasannya, kita akan mudah nih merencanakan. Kalau kita udah tahu ini rawan bencana banjir, kita akan lebih mudah untuk mengatur strategi. Kira-kira kalau rawan banjir, suatu wilayah rawan banjir, apa yang harus dilakukan? Mungkin dengan cara mengadakan sebuah kebijakan kepada pemerintah daerahnya Pak untuk dilakukan penanggulangan terhadap air tersebut Pak. Jadi kan misalnya ada air tersebut kan kategorinya rawan. Jadi diadakan dibuat sebuah kebijakan supaya tidak adanya pembangunan di sana gitu. Ya, kata-kata khususnya itu bisa kita sebut dengan mitigasi. Ya, kata-kata khususnya bisa kita sebut dengan mitigasi. Baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Misalnya, kalau mitigasi struktural ya kita harus bangun nih sempadan sungai. Kita harus bangun turap-turap di badan sungai misalnya. Nah itu contohnya. Non-struktural, kita harus melakukan partisipatif kepada masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita ajak masyarakat untuk tidak menebang pohon sembarangan. Itu adalah melakukan tahapan mitigasi ya. Jadi secara sederhana kita kembali ke regionalisasi. Itu tujuannya untuk menjawab wilayah mana yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga kita dengan mudah mengembangkan dan merencanakan suatu wilayah. Next, kita lanjut. Jenis-jenis regionalisasi ya, salah satunya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu regionalisasi yang bersifat homogen. Jadi dia sama. Mana yang kawasan perkebunan sawit tadi, mana yang kawasan perkebunan karet. Jadi dia sama, terintegrasi semuanya. Sehingga kita mudah merencanakan. Kalau dia pisah-pisah, di sini sawit sedikit, sini sedikit, sini sedikit. Dia kan butuh air. Ternyata drainasenya kemana-mana perginya. Sehingga itu juga salah satunya akan menyebabkan bencana yang ada. Itu regionalisasi bersifat homogen ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat, itu regionalisasi dalam bentuk fungsional ya. Ini kita bicara daerah inti dan daerah hinterland. Jadi misal contoh kasus, saya ada peta tadi. Ini peta apa? Kota Padang ya. Kota Padang itu menurut kalian itu wilayah dalam bentuk administratif atau bukan? Iya atau bukan? Administratif. Jadi Kota Padang ini itu dia dibatasi oleh administrasi. Jadi bagian utaranya ada Kabupaten Padang Pariaman. Bagian selatannya ada pesisir selatan. Bagian baratnya ada Selat Mentawai. Bagian timurnya ada Solo dan segala macamnya. Itu wilayah administratif. Tapi apakah boleh menurut kalian nih orang tinggal di Batang Anai? Batang Anai itu adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kira-kira orang Batang Anai boleh nggak sekolah ke Kota Padang? Boleh nggak? Boleh. Mana aja yang wilayah pinggiran? Di sini ada Batang Anai namanya. Di sini apa namanya tuh? Yang dekat ke pesisir selatan apa? Bungus ya. Boleh nggak mereka sekolah ke Padang? Karena kan seluruh jasa pendidikan itu ada di Padang. Paling dekat dan mungkin paling dekat juga tidak, tapi mungkin paling lengkap. Boleh nggak orang Batang Anai bekerjanya ke Padang? Boleh nggak orang Solo bekerjanya ke Padang? Boleh. Kalian aja adalah salah satu contohnya. Ngapain kuliah ke Padang? Kenapa kuliah ke Padang? Karena salah satu jurusan yang menyediakan program studi geografi itu di Padang. Di Padang ya, di Pulau Sumatera. Jadi ada daya tarik. Jadi ada daya tarik dari wilayah pusat namanya. Jadi wilayah pusat itu akan menarik hinterlandnya. Hinterland itu disebut dengan pinggiran ya. Jadi ini hinterland. Ini pusat.
Pusat udah pasti di tengah, inti. Jadi hinterland pasti akan ditarik oleh pusat. Jadi fungsional yang disebut tadi, dia tidak ada batasan administratif. Dia tidak akan ada batasan administratif. Contoh kasus yang lain, yaitu kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tahu nggak, Taman Nasional Kerinci Seblat itu ada di wilayah administratif apa? Provinsi Jambi ada? Sumatera Barat ada nggak? Ada. Bengkulu ada nggak? Ada. Sedikit ada di Sumatera Selatan. Jadi itu bentuk fungsionalnya, Taman Nasional. Dia tidak berbicara wilayah administratif. Ya, misalnya orang mau mendaki Kerinci, bisa lewat Kayu Aro, bisa lewat Solo Selatan. Tidak ada wilayah administratif di sana. Jadi itu yang disebut dengan regionalisasi berdasarkan fungsinya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan terkait dengan materi regionalisasi. Saya ingin mendapatkan feedback terkait dengan strategi. Siapa yang bisa menyampaikan? Strategi yang telah direncanakan dari hasil analisis wilayah kalian masing-masing. Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan. Baik Pak, sebelumnya izin menjawab. Perkenalkan, hasil WhatsApp saya dengan 2013-6124. Di sini saya izin menjawab terkait strategi yang ada di Kecamatan Metong dan juga Sungai Gelap. Yang pertama itu bisa dengan cara memperkuat sektor perkebunan, pertanian, dan agroindustri. Karena di kedua wilayah ini itu didominasi oleh kawasan budidaya tanaman tahunan yang menjadi penopang utama untuk perekonomian masyarakat. Yang kedua itu dengan cara meningkatkan infrastruktur dan juga pelayanan publik untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan akses fasilitas dasar untuk masyarakat di sana. Yang ketiga itu dengan melakukan penataan kemungkinan agar pembangunan itu sesuai dengan fungsi kawasan dan juga agar tidak ada bangunan yang berada di kawasan rawan banjir. Nah, yang keempat itu ada melakukan pelestarian kawasan penyangga, kawasan lindung dan juga lahan gambut agar tidak ada terjadinya kerusakan akibat alih fungsi lahan. Dan yang terakhir itu dengan cara memperkuat mitigasi bencana banjir dan juga karhutla dengan cara melakukan restorasi gambut, konservasi lahan, terus membuat kanal sekat atau sekat kanal agar untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan pembangunan wilayah itu tetap berlanjut. Sekian ya. Oke, cukup banyak ya strategi yang dihasilkan oleh Ulan tadi ya. Jadi dari beberapa strategi yang sudah kamu rencanakan itu, untuk hasil case study di wilayah kamu itu, kamu bagaimana cara memilihnya Ulan? Apakah kamu melakukan proses regionalisasi, kategorisasi dan segala macamnya? Nah, itu dilakukan yang di Mestok Nuskega ini kan unggulannya di perkebunan dan pertanian. Jadi yang diutamakan itu untuk memperkuat perkebunan dan pertanian itu. Oke, terima kasih. Oke, saya kira seperti itu ya materi kita. Jadi untuk minggu depan, saya minta penugasan dalam bentuk laporan ya. Silakan disiapkan minggu depan dan seluruh kelompok wajib tampil minggu depan mempresentasikan hasil sampai regionalisasi selesai ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya tutup? Ini Pak, kan tadi dijelaskan terkait adanya delineasi Pak dari domain banjir. Apakah delineasi itu berdasarkan hasil dari fisik sosioekonomi aja atau ada aturan lain untuk delineasi di daerah tersebut? Oke. Sudah? Sudah. Oke, jadi aturan dari delineasi ya. Aturan dari delineasi yang pertama kita harus mengeneralisasikan terlebih dahulu. Kita harus menggabungkan nih seluruh aspek yang sudah kita susun tadi, fisik, sosial, ekonomi, dan ada batasan wilayah di situ. Mana yang rawan nih? Banjir. Mana yang rawan banjir di wilayah mana? Kita kelompokkan dia. Mana yang fungsi kawasannya lindung, kita kelompokkan dia. Kalau di sini banjirnya tinggi, apa yang harus dilakukan? Harus menjadi wilayah yang dilindungi. Berarti temannya adalah kawasan lindung dari fungsi penyangga. Begitupun dengan sosialnya. Begitupun dengan ekonominya. Nggak mungkin kita melakukan pengembangan pada wilayah yang pengembangan infrastruktur
sarana prasarana ya, di wilayah yang jarang penduduknya. Tapi kalau penduduknya padat, sarana prasarana kurang lengkap, maka kita wajib menyediakan sarana prasarana itu. Jadi kira-kira seperti itu, Pak Levi. Kita wajib mengintegrasikan ketiganya, fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, semuanya itu bisa kita integrasikan menggunakan teknik geospasial ya. Jadi kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Jangan lupa tugas untuk minggu depan wajib dikumpulkan dan dipresentasikan. Mungkin demikian perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Saya rasa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah insight dan pengetahuan bagi kalian semua, dan kalian dapat mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran pada mata kuliah Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah dengan materi regionalisasi wilayah. Bagi saya pribadi, pembelajaran bukan hanya terkait dengan proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga ruang untuk merefleksikan dan mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Setiap proses pembelajaran memberikan pengalaman dan pemahaman terkait dengan karakteristik mahasiswa, pendekatan yang digunakan, serta inovasi pembelajaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya menempatkan mahasiswa sebagai bagian paling aktif dalam membangun pengetahuan, supaya mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tapi mampu melatih dirinya untuk membaca karakteristik dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Saya berharap proses pembelajaran yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan lulusan geografi yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan analitis, kemampuan geospasial, serta kepekaan terhadap dinamika dan persoalan wilayah. Dalam lingkup yang lebih luas, komitmen saya sebagai seorang dosen adalah terus berkontribusi bagi pendidikan tinggi melalui integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya menyadari bahwa menjadi pendidik adalah proses belajar yang berkelanjutan. Karena itu, saya akan terus meningkatkan kompetensi, melakukan refleksi diri, dan mengembangkan kualitas pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman belajar yang semakin bermakna bagi mahasiswa. Terima kasih kepada Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Geografi, rekan sejawat, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan proses pembelajaran ini. Semoga apa yang kita lakukan melalui pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya, Rizky Ramadan, SPD MSI, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.